want Yamaha again. How many times have we said that? And Munoz is trying to elbow his way through on Carpe, and now he makes contact. Massive accident on the back straight. Huge accidents. Menggeser Veda Iga Pratama serasa tidak adil. Kalimat itu yang langsung menggema di seluruh jagat maya sesaat setelah balapan kontroversial di sirkuit Hungaria usai. Dampak crash maut yang melibatkan Brian Uriarte justru berbutut panjang. Bikin netizen naik pitam karena pembalap yang jelas-jelas mencium aspal itu tetap dihadiahi poin melimpah. Sementara di sudut lain, Veda Iga Pratama harus pulang dengan tangan hampa tanpa poin satupun, membuat netizen Indonesia merajuk dan meradang di berbagai platform media sosial. Hari ini bukanlah hari yang cukup bagus buat saya karena ya, sirkuit Hungaria benar-benar menghadirkan drama besar sekaligus coretan hitam di lap terakhir. Tikungan penentu menjadi saksi bagaimana Brian Uriarte terlibat kecelakaan akibat bersama Valentin Perone dan David Munoz. Benturan keras itu membuat motor mereka hancur dan terseret keluar lintasan. Logika sederhana siapapun yang menonton balapan pasti berpikir bahwa pebalap yang mengalami crash di lap pamungkas otomatis gagal finish atau setidaknya kehilangan posisi depan. Namun, keajaiban yang dipaksakan terjadi. Meski sempat terjatuh dan tersungkur, pembalap andalan Red Bull KTM Ayo itu secara mengejutkan tetap diklasifikasikan finish di posisi keempat. Di sisi lain, nasib apes harus diterima oleh bintang muda Indonesia, Veda Iga Pratama. Akibat kekacauan di depannya, Veda harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-16. Posisi yang sangat menyakitkan karena hanya terpaut satu jengkal dari zona poin. Perbedaan nasib yang teramat mencolok ini langsung memicu kecurigaan besar. Mengapa pembalap yang gagal mengendalikan motornya di saat krusial justru dihadiahi posisi elit, sementara pembalap yang bertahan tegak di atas motor hingga garis finish seperti Veda malah tidak mendapatkan apa-apa? Jika kita melihat kembali rekaman detik-detik terakhir di sirkuit Hungaria, ketegangan sudah memuncak sejak awal sektor ketiga. Persaingan di barisan depan sangat brutal, menjurus ke arah berbahaya. Brian Uriarte yang bernafsu mengamankan podium melakukan manuver yang terlalu memaksakan diri. Senggolan tak terhindarkan terjadi antara dirinya, Perone, dan David Munoz. Ketiganya ambruk, menciptakan kepulan debu dan pecahan bodi motor yang berserakan di lintasan. Veda terpaksa melakukan pengereman keras dan melebar jauh keluar jalur balap. Tindakan refleks demi keselamatan ini membuat Veda kehilangan momentum emas dan disalip oleh pembalap lain mengambil jalur dalam. Ketika Veda berhasil melewati area steril dan menyentuh garis finish, papan skor menunjukkan ia berada di peringkat ke-16. Namun, amarah netizen meledak ketika hasil resmi balapan dirilis oleh pihak penyelenggara. Nama Brian Uriarte bertengger dengan gagah di urutan keempat, berhak atas 3+ poin penuh. Netizen langsung menyerbu akun resmi kejuaraan dengan komentar-komentar pedas. Bagaimana mungkin sebuah kejuaraan dunia sekelas Grand Prix mempertontonkan komedi sebersih ini? Pembalap yang motornya sudah rusak dan terseret di zona gravel justru berhak mengangkat poin besar. Sementara, pembalap yang menyelesaikan balapan dengan jujur dipaksa gigit jari. Dampak dari keputusan ini bukan sekedar masalah satu balapan, melainkan sebuah kerugian masif bagi peta persaingan jangka panjang. Tambahan 13 poin gaib yang didapatkan Uriarte dari posisi keempat tersebut langsung mengubah tatanan klasmen. Uriarte secara dramatis berhasil menggeser posisi Veda Iga Pratama dari peringkat pertama dalam perebutan takhta bergengsi Rookie of the Year. Kenyataan bahwa posisi puncak Veda direbut lewat cara yang dianggap tidak kesatria seperti ini membuat fans Veda merajuk dan meluapkan kekecewaannya secara masif. Aroma konspirasi dan hak istimewa paspor Spanyol. Alhasil, situasi ini memancing emosi fans Veda yang mempertanyakan dengan sangat sinis,
Mengapa Uriarte yang jelas-jelas crash tapi masih bisa mengantongi poin? Mengapa regulasi seolah memiliki mata yang bisa membedakan mana pembalap Eropa dan mana pembalap Asia? Muncul opini kuat di kalangan netizen bahwa fans sepeda merasa rider Spanyol memang selalu dimanjakan oleh aturan regulasi dan keputusan para stewards. Spanyol seolah menjadi kiblat yang tidak boleh disentuh, di mana para pembalapnya memiliki imunitas tersendiri ketika melakukan kesalahan di atas trek. Sentimen negatif ini jelas tidak muncul dari ruang hampa. Publik memiliki ingatan yang kuat, dan wajar saja jika netizen marah besar mengingat rentetan kejadian aneh beberapa hari yang lalu. Sebelum insiden Hungaria ini meletus, aroma kecurangan sudah tercium menyengat dari kubu pembalap Spanyol. Publik dikejutkan oleh kabar adanya rider Spanyol yang ketahuan memakai motor yang curang demi mendapatkan keuntungan mekanis secara ilegal. Siapa lagi kalau bukan Brian Uriarte sendiri yang kedapatan menggunakan oli terlarang, sebuah formulasi khusus yang tidak masuk dalam daftar spesifikasi resmi yang diizinkan untuk mendongkrak performa mesin secara instan. Tidak berhenti sampai di situ. Skandal ini semakin memalukan ketika Fernandes, pembalap Spanyol lainnya, terlibat dalam investigasi setelah mekaniknya terungkap basah membongkar mesin yang sudah disegel oleh panitia teknis. Pembongkaran segel mesin adalah pelanggaran sakral dalam dunia balap profesional dan membuka peluang manipulasi komponen internal. Dua pelanggaran berat dua pembalap yang sama-sama memegang paspor Spanyol. Fakta-fakta ini menjadi bukti empiris bagi netizen bahwa ada sesuatu yang busuk di dalam sistem kejuaraan ini. Mengapa? Ketika pembalap Spanyol berbuat curang, hukumannya terkesan lambat dan penuh kompromi? Dan mengapa? Ketika mereka mengalami crash, regulasi tiba-tiba berubah wujud menjadi malaikat pelindung yang menyelamatkan poin mereka? Wajar jika netizen marah besar dan menganggap kejuaraan ini sudah kehilangan nilai sportivitasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna
wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.